Oke, Om Henry, kita mengandai-andai sedikit. Kalau Jepang dengan ya kita bukan diskriminasi atau menjelekan satu sudut ya, kita compare baik subjektif atau objektif. Kalau luar negeri aja deh kita sebut, itu punya ID yang terbatas tapi bisa mendunia. Indonesia dengan keanekaragamannya itu bisa mendunia nggak dengan Santigi? Harusnya bisa lah. Sekarang bukan saya ini ya, banyak kok orang luar negeri yang suka sama Santigi. Serius? Iya, cuman kan mungkin karena iklim ya di sana iklim ya. Benar. Emang Santigi agak rawan ya. Benar. Iklim dia butuh panasnya luar biasa sama anginnya. Mungkin di sana karena iklim, tapi nggak menutup kemungkinan, tahu sendiri orang luar negeri, ya kan? Berbagai cara. Iya, pasti akan dicari sama mereka. Bahkan sampai bikin dia ruangan dengan penghangat seperti di Indonesia loh. Gitu. Itu udah sampai segitunya ya? Iya. Saya pernah dengar kayak itu gitu. Luar negeri, ya itu saking hebatnya. pengennya tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bobo Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan, dimudahkan, dientengkan, dibanyakan rezekinya untuk beli bonsai tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya kembali berada di galerinya Om Hendrik ya. Buat kalian yang kemarin nyimak Bobo Bonsai pasti udah tau lah ya Om Hendrik kemarin. Nah, kali ini saya bakalan kupas ownernya, yaitu Om Hendrik, terkait perjalanan beliau terjun di dunia bonsai itu awal mulanya seperti apa dan alur ceritanya seperti apa. Buat kalian yang pengen tahu perjalanan beliau, simak terus, stay di channel ini, jangan kemana-mana, siapin juga cemilan favorit kalian. Tonton terus sampai habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Om Hendrik? Baik. Om Hendrik, boleh nggak sih sedikit bercerita Om Hendrik sejak kapan terjun di dunia bonsai? Terus dari hal apa atau dari siapa gitu awal mula? Awal mula sih belum lama ya main di dunia bonsai ya. Paling sekitar setahunan kali. Baru setahun tapi udah? Ya, awalnya dulu main burung. Burung. Punya joki tuh. Trainer ya. Yang kemarin tuh. Kemarin di review. Om GG. Ya. Terus? Main ke rumahnya ngeliat nih. Ada anting putri. Ini nih barangnya nih. Pertama kali ngeliat. Wow. Saya bawa pulang aja kan. Kayak minta nih. Bawa pulang. Terus? Kok kesini-sini? Ih, seru ya? Seru juga nih gitu kan. Udah gitu anak yang gede juga. Ya, beli lagi. Oh ya udah. Coba kita ini. Nah, mulai tuh di situ. Nggak, gini. Maaf saya potong Om Hendrik. Waktu Om Hendrik ke rumahnya Om GG, lihat ini, terus langsung dibawa. Terus koordinasi sama si AA tuh. Jadi buat teman-teman, AA itu anak sulungnya Om Hendrik ya. Nomor 1. Tapi hebatnya itu dia di umur berapa tuh? 15 tahun udah hobi bonsai. Bahkan dia bantuin milih bahan ya Om Hendrik ya. Ya. Dan kalau kalian nonton di part kemarin itu mayoritas pilihan si AA. Jadi anak sulungnya beliau. Dia lebih tahu karakternya. Nah, itu Om Hendrik diajarin kah si AA? Enggak. Dia ini sendiri sih. Dia karena dia doyan nonton ya. Kayak YouTube, TikTok, dia doyan nonton kayak gitu. Tapi kan seusia segitu biasanya kan nontonnya nggak bonsai, nontonnya yang lain-lain kayak sekarang kan bocil ya, itu terus ML, Mobile Legend. Oh, kalau dia mah enggak. Dia dulu juga burung. Kalau lagi hobi burung, udah tontonin burung aja. Ini lagi hobi bonsai, ya bonsai terus. Makanya lebih paham dia dari saya kalau dibilang. Makanya jujur, saya kaget banget waktu Om Hendrik ini yang milih bahan siapa? Itu si AA. Si AA bahkan sampai nego harga dia ya? Dia. Kalau saya mah tinggal ini aja. Ini modalin aja. Jadi dia modalin doang gitu.
Oke, lanjut. Jadi terinspirasi atau mulai tertarik dari bonsainya Om Gege, bawa ke rumah, terus matching sama si AA. Iya. Nah, terus abis itu apa tuh actionnya terkait bonsai? Ya gimana ya kalau saya ngelihat ya kan dunia perbonsaian di Oke, Tangerang ya, khususnya Tangerang. khususnya Tangerang agak redup kalau menurut saya. Nah, Ya. saya pengen lihat lagi nih, dulu kan kontes di Tangerang itu sangat sering ya. Sering banget. Sekarang udah mulai agak redup. Makanya Om Hendrik mau mulai menghidupkan lagi. inilah menghidupkan lagi di Tangerang gitu. Karena di Tangerang ini sebenarnya banyak penghobi. penghobinya banyak. Cuman nggak pada Iya. muncul dan mungkin kalau bisa dibilang nggak terwadahi kali ya Om Hendrik ya. Mungkin seperti Mungkin itu. ya. Ada wadahnya, cuman ya mungkin Kurang gede wadahnya kurang gede guys. Jadi Om Hendrik, saya itu domisilinya nggak jauh ya, masih seputaran Tangerang. Cuman pebonsai di sini tuh sebenarnya banyak, tapi nggak pada muncul gitu. Nah makanya Om Hendrik greget nih, biar pada naik. Akhirnya baru setahun Om Hendrik iya, terjun, langsung ngegas begini. Iya. Gila. Oke, itu berarti setahun yang lalu melalui Om Gege, trainer burungnya Om Hendrik, Iya. atau joki dalam istilah burung. Nah beliau juga Om Gege itu terjun lebih dulu ya, Iya, dia dari 2003 dari 2003 2003 sampai sekarang, sampai sekarang. dan masih treatment pohon-pohon orang. Iya. Luar biasa. Itu makanya kemarin yang di playlist Dutrap itu saya bilang trainer kawakan, karena memang dari 2003 ya. 2003. Gila. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika Om Hendrik terjun ke dunia bonsai, ada nggak fase klik suka sama ID tertentu dulu nih sebelum pada akhirnya borong bahan santigi? Nah dulu tuh apa dulu tuh ID-nya? Sebenarnya hampir sama-sama GG. Saya seneng sancang dulu. Seleranya? Seneng sancang. Sancang. Makanya yang saya bilang kemarin, saya punya maskot sancang satu kan, Ya. Gitu. Si maskot. Cuman kok pas ngelihat Santigi karakternya nggak ada yang sama gitu loh. Serem ya? Iya, beda-beda, dan dia nggak bisa dibikin sama, nggak kayak sancang masih bisa dibikin sama gitu. Gitu. Kalau santigi kan apalagi dongkelan dari alam susah ditiru. Iya, susah ditiru. Itu makanya saya, pokoknya kalau menurut saya, kalau udah seneng Santigi, Susah. itu pasti berpaling. terus. Susah Iya, berpaling. karena karakternya beda-beda kan. Benar. Gitu. Setuju. Jadi ya bisa dibilang fase lah Om Hendrik ya. Iya. Jadi terkait hobi bonsai itu kalau saya boleh simpulkan nih, ada fasenya di mana kita pertama mencintai keindahan, yaitu selera-selera yang orang umum banyak suka. Itu kayak sancang, anting putri dan lain sebagainya. Ini bukan menyudutkan satu ID ya, enggak, tapi ini terkait selera. Nah, seiring berjalannya waktu ketika lihat Santigi, Iya, itu nggak ada yang bisa program sama. Susah, bahkan mirip pun susah ya Hendrik. Iya. Karena memang karakternya dia unik, ditambah keuntungannya tuh endemik dari Indonesia asli ya Hendrik ya. Iya, benar. Nah itu momen-momen transisi ke Santiginya pada saat apa Hendrik? Lihat apa, atau nonton apa, atau melalui diracunin siapa? Nah, itu Iya, sebenarnya ya anak juga. anak juga si AA itu. Iya, ngelihat kan. Ya nih Santigi nih, kata dia. Pas lihat, itu mati nggak? Berpikir kan dulu, karena ada keringannya kan. Itu pohon mati apa enggak? Enggak ya, ini mah kambiumnya hidup. Dia sampai tahu kambiumnya kan. Sebelahnya kambium, sebelah keringan, kata dia. Ini enak nih, kata dia. Pas lihat, iya ya. Dikasih lihat lah tuh. Diracunin. Oh iya enak ini bener. Makanya akhirnya coba dah satu gitu kan. Beli dulu satu. Pas datang dikasih lihat lagi. Beda lagi kan. Beda lagi karakternya. Iya. Wah, akhirnya beli lagi. Ya sampai sebanyak ini. Gitu. Gila. Berarti diracunin si AA. Berarti si AA duluan yang kenal Santigi.
Udah gitu dia kan suka ngomong, lumayan nih ya buat jual lagi, bisnis nih, kata dia Investasi, gitu. investasi jadi jangka panjang. Dia. Nggak laku ya tanam sendiri, Iya, laku ya alhamdulillah gitu. Nah, berarti itu fase transisinya dari si AA. Iya. Nah, mulai berani stok banyak itu pada saat momen apa? Apakah pas pertama beli 1-2 langsung sold, langsung ke depannya berani? Nah, itu momen apa yang bikin Om Hendrik langsung berani sebanyak ini? Kalau saya kalau dari dulu hobi ya. Kalau hobi itu nggak main-main gitu loh, maksudnya. Kayak burung pun. Awal 1 kayak punya murai dulu. Awal pertama lovebird Ya. dari satu sampai punya 70 ekor. Buset. 70 ekor sama dengan murai 1 sampai punya 12 gitu loh. Kalau menurut saya kalau hobi Nggak pernah setengah-setengah. ya istilahnya gini loh, Totalitas. orang kadang berpikir ntar nggak kejual rugi nih. Ya lu jangan punya hobi itu nggak ada yang untung kalau menurut saya. Iya, kita untung di apa ya, di hati, iya, jadi senang ya kan, hati puas. pokoknya istilahnya capek juga hilang gitu loh. Iya. Jadi lelah terbayar. Kayak gitu. Oh guys ya, jadi masa transisi ini terkait fase ya. Fase penghobi biasanya melewati fase itu. Jadi ada fase di mana nanti itu kalian bakalan transisi ke ya tergantung selera kalian. Nanti kliknya di situ. Nah, Om Hendrik, pertanyaan selanjutnya. Om Hendrik pernah nggak sih dongkel pohon apa langsung order? Pernah nggak sih dongkel? Kalau dongkel sendiri enggak. Makanya kalau saya bilang saya salut sama pendongkel itu. Perjuangannya. Iya. Ya contohnya kalau pohon-pohon jumbo itu ya kan. Itu kayak Santigi tumbuhnya di karang. Mereka tangannya kayak apa gitu. Kapalah. Gitu. Iya, nggak mungkin kan mereka sampai ke tengah laut atau ini bawa mesin gitu loh. Pasti kan manual gitu. Salut saya sama pendongkel itu. Makanya ya seneng sama Santigi gitu. Itu dari awal mula di dongkelnya perjuangannya sudah sangat luar biasa. Gitu. Belum lagi kita ngebentuknya kan gitu. Makanya apalagi punya kita sendiri Indonesia kan ya. Lokality Indonesia. Endemik Indonesia. Nah, berarti Om Hendrik termasuk sakit hati juga dong ketika ada pohon yang ditawar sadis gitu. Karena terkait perjuangan pedongkel yang seperti itu, giliran dipasarin atau dijual, yang nawar, sadis. Berarti, cuman kita ya kalau dibilang agak kesel. Cuman kan, ya itu kadang-kadang mereka yang kalau menurut saya yang seperti itu, mereka bukannya hobi, tapi penikmat. Kalau saya bilang, kalau di dunia burung disebut apa? Bakul. Penjual. Iya, gitu bakul. Ya wajar sih mereka cari keuntungan, wajar. Cuman kan kalau namanya kayak bonsai itu, seni itu, kalau dibilang nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Betul. Gitu loh. Kalau kata Om Gege, bonsai itu nggak ada habisnya malah. Iya. Terus. Nggak ada nilainya. Jadi ya lu seneng, lu bayar. Lu nggak seneng ya silakan, nggak apa-apa gitu loh. Betul. Kayak gitu. Makanya kan kalau bonsai nggak bisa kita patok harganya sekian, gitu loh. Nggak bisa. Karena masih bisa fleksibel guys. Iya. Dan kadang juga pembeli kalau dia udah cinta banget ya akan satu bahan, dalam case ini Santigi ya, itu harga berapapun ya kebanyakan nggak pernah nawar. Iya. Kalau yang bener-bener cinta cinta sama karakternya, pasti nggak pernah nawar. Berbeda dengan yang tadi yang dikatakan ya, dia reseller lah, pedagang, itu pasti wajar sih kalau menurut saya, karena kan ya dia cari keuntungan, mungkin emang hidupnya di situ kayak gitu. Ya kalau kesel ya kesel gitu kan. Cuman ya kita mau bilang apa kan? Dia juga kalau dibilang butuh makan gitu kan. Betul. Emang hidupnya di situ gitu. Iya betul. Setuju. Gitu. Kecuali dia ada
penghasilan lain. Bonsai ini sekedar hobinya mungkin kan gitu, buat cari kesenangan. Betul. Jadi ada juga termasuk, setuju nggak Om Hendrik kalau saya simpulkan Om Hendrik ini sebenarnya hobi karena memang nggak pernah setengah-setengah, totalitas itu jadinya terjun setengah ke penjual. Ya. Tapi bukan berarti beliau nggak punya pohon yang bagus-bagus, yang cocok sama beliau juga di-keep, bukan begitu? Ya. Luar biasa. Nah itu ada juga yang seperti itu, jadi nggak melulu pure dia penjual, tapi bahkan ada yang berangkat dari hobi Om Hendrik. Iya. Hobi karena ordernya banyak mungkin, akhirnya ada yang minat dilepas. Kalau saya sih sebenarnya ya nggak niat jual, cuman kadang-kadang anak saya yang gede, udah ya pohonnya banyak kata dia, nanti pasti dapat lagi karakter yang lebih bagus lagi. Udah nggak apa-apa kalau orang suka. Lagi kan ayah niatnya biar Tangerang ini hidup. Apalagi sama orang-orang Tangerang. Udah ya nggak usah terlalu mahal. Betul. Supaya punya bonsai semua. Tangerang. Gitu. Setuju. Sedikit cerita. Pertama ketemu beliau nih, dijual buka harga tuh harga di bawah standar ya. Kalau menurut saya, perspektif saya itu di bawah standar. Terus saya tanya, kenapa dijual segitu, Hendrik? Biar Tangerang hidup. Jawabannya biar Tangerang hidup, kata dia. Jadi dia lebih cinta si produk ini larinya ke Tangerang, anak-anak Tangerang. Bisa dibilang diprioritasin ya, diutamakan. Jadi gimana caranya nih bonsai Tangerang hidup dan sebagian bahannya itu nggak keluar kota, tapi tetap di Tangerang. Wah luar biasa. Iya, walaupun emang ada juga sih kan yang di luar kota. Jauh. Banyak juga sih yang ngambil kan. Cuman kan kalau saya sih kepengennya ya Tangerang dulu lah gitu. Karena memang suatu saat Om Hendrik kangen atau pengen lihat nanti pasti akan ketemu kan cepet gitu. Kalau jauh kan gitu butuh effort buat kesononya. Oke Om Hendrik, pertanyaan selanjutnya. Dalam jangka 1 tahun udah ikut event apa aja di bonsai? Terus udah nyabet apa aja? Saya kalau yang event nasionalnya belum ya. Baru lokalan aja. Sempet ya kayak baru-baru ini kemarin di Piala Wali Kota Bekasi. Ya. Kita ngirim 9 pohon. 9 pohon. Yang 7 alhamdulillah ya ini salah satunya dapat bendera merah. Ya. 7. Terus sebelum itu di Rangkas. Kita masuk Bestri. Wow. Itu Bestri. Ya. Wow. Bestri. Tuh. Ya belum terlalu, kan saya baru tahunan, makanya event saya kenapa harus kok keluar Tangerang gitu. Main di Tangerangnya kapan gitu kan. Dengar gitu. Kemarin Bekasi, terus Rangkas. Gitu kan. Bahkan Bogor kemarin. Iya. Lah Tangerangnya kemana gitu. Padahal secara penghobi itu Tangerang itu ya luar biasa sebenarnya banyak gitu loh. Ya. Iya. Kayak di grup juga kan ya, di grup-grup nasional itu kayak PPBI itu Tangerang itu banyak. Ininya apa namanya anggotanya. Tapi kok eventnya nggak ada, jarang gitu loh. Maaf bukan menyudutkan wilayah, enggak, tapi ini terkait memang kondisinya lagi seperti ini. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa kita ngomong seperti itu, karena kenapa? Biar mereka lihat Tangerang ini banyak loh penghobi bonsai. Jadi biar pengurus-pengurus itu juga lihat. Kalau saya orangnya saklek ya, terserah mereka mau ngomong apa, terserah gitu loh. Tapi kan saya niatnya untuk memajukan mereka. Betul. Kayak gitu. Setuju. Biarin aja. Saya sama kayak di burung juga awal-awal. Saya paling saklek gitu loh. Juri nggak bener ya saya. Ini saya saklek gitu loh. Jangan udah rame nih di Tangerang, kayak dunia kicau nih udah rame di Tangerang. Redup gara-gara juri-juri yang nggak benar gitu loh. Jadi kecewa. Kayak gitu. Sama dengan bonsai, pengurusnya ayo dong gitu loh. Bergerak, wadahi. Iya. Kalau kita kan, lu sebagai pengurus dianggap nih ya, diangkat sebagai pengurus. Berarti lu udah siap gitu loh. Ya kan, mewadahi pebonsai di Tangerang, kayak gitu. Itu. Siap, wow luar biasa. Itu terkait event ya guys, jam terbang di event. Nah Om Hendrik,
eh, pengalaman terkait pengalaman dalam case ini bonsai ya. Pernah nggak sih dapet pengalaman kurang enak pas di event? Misalkan ya kayak tadi case dalam penilaian atau penjurian itu nggak subjektif. Gitu. Ada nggak sih crash seperti itu di event? Ada, pasti ada. Semua sih. Kalau menurut saya ya, nggak di bonsai, nggak di burung, ada aja. Pasti ada aja. Ya harusnya si pengurus ini itu harus ngebenahin itu gitu loh. Ngebenahin itu. Boleh kayak gitu. Tapi jangan terlalu kelihatan juga gitu loh. Iya kan? Boleh. Ya namanya orang ya. Ya. Ada salah-salahnya sedikit, tapi jangan terlalu frontal. Jangan terlalu frontal juga gitu loh. Oke, siap. Berarti di semua bidang ada lah ya? Ada, pasti ada. Oke. Gitu loh. Oke, itu terkait event, masih terkait event. Nah, terkait selera. Kalau tadi kan saya belum menangkap secara spesifik. Selera Om Hendrik, satu ide aja untuk sekarang apa yang Om Hendrik suka? Santigi. Iya, Santigi. Karena ya itu menurut saya nggak bakal bisa satu pohon disamakan gitu. Nggak bisa. Dan nggak bakal nemu. Beda sama ide-ide nggak yang bakal. lain. Bentuk boleh kelihatan sama, tapi lekuk-lekukannya nggak akan sama. Karena kalau Santigi ya itu Allah yang nyiptain programan Allah atau alam semesta. Bukan manusia gitu, manusia tinggal nerusin aja gitu. Beda dengan ide-ide lain, apalagi kayak Anting Putri nih ya. Mohon maaf nih, guys. Terus di budidaya dibentuk dengan yang sama gitu loh. Dan diperbanyak. Iya, kayak gitu. Gayanya sama. Kayak ini nggak sih, kayak ngebosenin nggak sih nanti kayak gitu? Ya kalau dibilang ngebosenin ya bosenin, cuman kan tergantung manusianya. Manusia selera gitu si loh. penghobinya. Karena dia suka ya dia jalanin kayak gitu loh. Oke, Om Henry, kita mengandai-andai sedikit. Kalau Jepang dengan ya kita bukan diskriminasi atau menjelekkan satu sudut ya, kita compare by subjektif atau objektif. Kalau luar negeri aja deh kita sebut, itu punya ide yang terbatas tapi bisa mendunia. Indonesia dengan keanekaragamannya itu bisa mendunia nggak dengan Santigi? Harusnya bisa lah. Sekarang bukan saya ini ya, banyak kok orang luar negeri yang suka sama Santigi. Serius? Iya, cuman kan mungkin karena iklim ya di sana ya. Benar. Emang Santigi agak rawan ya. Benar. Iklim dia butuh panasnya luar biasa sama anginnya. Mungkin di sana karena iklim, tapi nggak menutup kemungkinan, tahu sendiri orang luar negeri, ya kan? Berbagai cara. Iya, pasti akan dicari sama mereka. Bahkan sampai bikin dia ruangan dengan penghangat seperti di Indonesia loh. Gitu. Itu udah sampai segitunya ya? Iya. Saya pernah dengar kayak gitu. Itu luar negeri, ya itu saking hebatnya. pengennya Itu. Jadi Om Hendrik percaya bahwa Santigi ini bisa mendunia. Pasti. Ya sekarang kan gini loh. Kemarin kayak Aspak itu kan Asia Pasifik. Iya, kan? Betul. Juaranya Santigi. Betul. Iya kan? Pasti orang-orang luar itu ngelihat kan? Lirik Mas. Banyak juga pasti yang lihat gitu loh. Ini pohon dari Indonesia bagus kan gitu. Kayak gitu. Dan yang saya ini heran dan salut sedikit salut sih sama jurinya. Beliau bisa melihat gitu. Jadi kalau Santigi itu kan kebanyakan karakternya serem dengan liukan ekstrimnya. Nah yang di Aspak kemarin tuh dengan gaya formal ya. Formal, juri sampai segitu detailnya gitu maksudnya. Itu kan bisa dibilang cross karakter. Iya benar. Cross karakter. Cuman kan ya itu saya bilang ya juri ya seperti itu harusnya. Dia tahu gitu loh. Betul. Dia tahu karakter pohon ini seperti apa di alam. Ya kan. Ya saya belum terlalu paham ya masalah di penjurian di bonsai ya. Kalau di burung saya udah saya main burung 12 tahun kan gitu. Kalau di bonsai ya saya cuma baru tahu kan katanya tangan satu, tangan dua itu harus sesuai gitu, lebih besar tangan proporsinya satunya gitu kan. Besar. Ya saya juga nggak ngerti dah ke situ. Itu juri saya baru tahu gitu aja gitu. Siap. Ya makanya kalau menurut saya
juri bonsai itu memang agak lebih sulit dibanding burung. Kalau burung kan dia tinggal denger tembakannya aja. Betul. Ya. Setuju. Cuman kalau burung nggak kayak bonsai. Bonsai bisa kita tunggu satu-satu, kita liatin satu-satu. Kalau burung kan karena banyak kita harus muter gitu. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya makanya hebat juga sih juri bonsai itu gitu loh. Dia bisa melihat gitu kan. Oh ini sama tangan satu, tangan dua, padahal kelihatan sama gitu kan. Tapi enggak, ini gedean tangan satunya nih. Lebih ini jadi sespesifik sesuai, itu ya. Kayak gitu. Bahkan kadang juri tahu loh kalau ini bekas rubah muka ya, gitu. Benar. Rubah muka ya. Benar. Jadi depan juri tahu kadang itu salut sih. Benar. Ya, sama kayak sancang saya kemarin. Ini dirubah ya mukanya tadi di sana gitu. Ketahuan. Iya, tahu dia. Hebat juri. Hebat dah. Itu kelebihannya, makanya ini bukan berarti kita mendiskriminasi atau menyudutkan juri ya, enggak. Tapi memang dari segi atau dari perspektif bonsai ini butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi ya, atau spesifik lagi ya. Iya. Kalau saya kan niatnya gini, biar dunia bonsai ini nggak dikuasain sama big boss saja. Oh iya. Ya, maksudnya kenapa saya jual harganya agak miring? Iya. Ya kan? Rakyat. Supaya kelas-kelas di bawah juga Menikmati. bisa menikmati gitu loh. Sama kayak zaman dulu burung ya. Dulu lakbat saya sempat ternak. Dulu zaman gila-gilanya lakbat, anakan aja 500, 700. Saya enggak. Supaya ya sekarang kalau harganya segitu, kasihan kan kalau dibilang kelas-kelas karyawan. Iya betul. Gitu. Sedangkan mereka pengen. Kalau saya hasil ternakan saya sendiri nih udah 100, 200. Serius? Aja. Iya. Dari berapa ribu tadi? Berapa piece? Saya 70 pasang. 70 pasang. Itu nganakin udah berapa banyak nggak tahu. Iya. Kalau saya niatnya gitu supaya saya punya temen gitu loh. Punya temen satu hobi. Tapi dengan secara langsung juga Om Hendrik sedekah itu loh, sedekah hati loh. Iya. Jadi orang yang membeli seneng, ya kan? Itu kan nyenengin orang. Ya makanya ini aja kan saya murai banyak teman-teman yang nanya kan. Murai pada kemana? Udah bawa ke sini. Jangan, kalau murai, gua sesuatu saat masih mau gantang. Masih mau. Gitu. Kan mereka tahu nih kalau udah pindah hobi nih. Bukan berarti kecer aja gitu. Bukan berarti yang lamanya dilepas. Iya. Kita makanya juga. akhirnya ntar jangan kalau murah jangan, si A juga masih mau ngurusin gitu kan. Kan dia juga yang ngurusin burung. Kecuali terbengkalai Om. Daripada namanya makhluk hidup kita kasihan kan gitu. Lebih baik udah bawa dah gitu. Tapi A suka ngomong kan, udah A yang ngurusin dah. Dia bilang gitu. Iya, ya udah gitu. Nggak, itu keren sih. Menurut saya keren sih si A itu. Di usia 15 tahun ya, dia udah suka burung, dia udah tahu karakter pohon. Itu udah keren sih Om. Iya. Pondasinya udah ada gitu. Jadi kedepannya seandainya beliau, ya kita pahit-pahit kata tuh nggak dapat kerjaan ya, dia udah punya basic itu. Nah itu maksud saya. Saya ngajarin minimal lu bisa cari makan. Minimal. Apalagi lu laki-laki menafkahi, bertanggung jawab sama anak orang. Betul. Gitu. Jangan sampai anak orang nggak bisa makan gara-gara hidup sama lu gitu. Kayak gitu. Saya ngajarinnya kayak gitu. Kita laki-laki tanggung jawab sama anak orang lo. Minimal lu bisa cari makan. Indonesia itu cari duit bukan saya nginin ya. Nggak susah. Karena kenapa? Kita tepok-tepok aja depan rumah orang. Itu bisa makan kita. Kalau untuk sendiri ya, tanpa berkeluarga. Kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Iya. Gitu. Cuman kan nggak ke situ arahnya yang kita ajarin gitu loh. Lu harus tanggung jawab sama anak orang nantinya gitu kan. Kalau cuman untuk perut diri sendiri enak di Indonesia. Orangnya baik-baik. Iya, kita tepok-tepok begitu aja. Makan sehari dapat kok gitu loh. Kalau saya gitu prinsipnya. Luar biasa itu aset Om Hendrik si A itu. Jadi tinggal gimana mudah-mudahan gimana ngawatinnya nih. Jangan mudah-mudahan lempeng terus gitu. Jangan lempeng juga. Bulak belok dianya gitu loh. Oke, kita agak sedikit ke penghujung nih Om Hendrik.
menurut Om Hendrik ya, menurut Om Hendrik, perkembangan bonsai Indonesia, ini perspektif Om Hendrik, bebas mau bilang apa. Perkembangan bonsai Indonesia untuk saat ini itu seperti apa? Semakin maju kah? Semakin merosot kah? Ya kalau saya kan baru setahun main di ini. Ya dari awal saya main itu yang setahun yang lalu ya, mulai apalagi sehabis pegelaran Aspak itu yang semakin banyak sih. Apalagi ya saya bukan ngejelekin Tangerang ya, contohlah Jawa. Lihat Jawa event-eventnya, nggak ada habisnya kalau mau diikutin. Iya, makanya aneh kalau dibilang, maaf nih ya, bos-bosnya ada di Tangerang. Kalau saya bilang, iya, yang punya duit banyak di Tangerang. Iya, pemain bonsai di Tangerang itu bos semua. Kalau kita kan akar rumput kalau disebutnya di Cicau kan. Iya, kemana pada bos-bosnya gitu. Iya benar. Itu. Setuju. Mereka kan penghobi, bukan bakul kan gitu. Betul. Gitu loh. Betul. Masa kalah sih sama? Kalau saya bilang ya bukan ngeremehin satu daerah gitu. Iya. Kalau di penghasilan untuk mencari penghasilan ya di Tangerang kan kota besar kalau dibilang. Betul. Kota industri. Dan yang pecinta bonsai juga bos-bos besar kok. Gitu loh. Saya banyak ngeliat kan gitu. Ini punya siapa? Punya si ini. Wih, bos itu mah kan gitu kan. Ternyata orang ya istilahnya orang Tangerang, tapi kok nggak hidup Tangerang. Kalau ngeliat di media sosial itu Jawa itu luar biasa loh, bener. Luar biasa. Salut bener. Eventnya juga. Kalau mau diikuti nih kayak hampir tiap bulan ada. Iya. Bahkan sebulan 3 kali, kadang 4 kali. Cuman ya tempatnya aja. Iya, tempatnya berbeda-beda. Oke, Om Hendrik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Jangka panjang deh, jangka panjang. Harapan apa sih yang Om Hendrik pengen realisasikan gitu terkait pebonsai di Indonesia? Berharap seperti apa dan ada event apa dan baiknya seperti apa? Ini saran aja ke depannya. Iya. Apa sering-sering diadakan event kah? Apa gitu? Silakan. Iya, kalau bonsai nggak kayak burung ya, karena tahapannya dia agak lama ya. Kalau burung kan tiap minggu juga masih bisa diinin kan, karena nggak terlalu kayak bonsai gitu loh. Cuman ya pengennya minimal setahun sekali ada lah gitu kan di Tangerang ini gitu loh. Okay. Dan saya banyak dengar juga nih Tangerang punya santigi jumbo beneran. Wow. Iya, banyak. Saya dengar. Ya kedepannya mudah-mudahan ada nih yang ngadain. Yang ngewadahin ya. Iya, ngewadahin. Event santigi jumbo, biar keluar semua nih dari Tangerang. Biar nggak diumpetin aja gitu. Disembunyiin aja, nggak pernah dibawa. Gitu loh. Banyak saya dengar. Itu harapan Om Hendrik. Ya, biar pada keluar semua. Dari teman-teman Tangerang itu sebenarnya banyak yang punya santigi jumbo, cuman nggak ada wadahnya kayaknya gitu loh, buat di-expose. Iya gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa saya kesini kan minimal L ngambilnya. Dan saya misalkan ada yang mau saya kasih murah karena biar nanti kedepannya nongol semua nih santigi jumbo. Itu ini sih Om Hendrik. Saya berasumsi ya, dunia bakalan melek sih. Iya. Ketika event itu ada. Karena apa? Satu, dia lokality Indonesia. Yang kedua, mengingat size dan karakter yang seperti santigi. Itu dunia bakalan melek sih, bakalan mulai melirik. Bahkan mungkin mulai diburu mungkin ID santigi. Dan seperti yang kita bilang di awal tadi, negara luar mulai ingin mengadaptasi ID santigi di tempat mereka. Contohnya kayak saya lihat di media sosial ya, Cina itu, woi jumbo di pinggir jalan itu kan mereka ini kan jumbo mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Bahkan sampai pakai kren. Iya. Keren guys. Saya juga sepertinya sependapat ya, mungkin kedepannya bakalan ada event
Santigi Jumbo. Jadi hanya Santigi Jumbo aja eventnya, dan seru kali kalau satu owner satu pohon kali ya, maskot ya. Iya. Itu lebih keren lagi. Wah, luar biasa. Oke, para bos-bos siap mewadahi. Bisa dibilang itu satu wadah yang nggak cuma melingkupi Indonesia, bahkan mungkin nanti dunia juga bakalan mulai melek ya ID Santigi seperti apa. Wow, berat sekali. Oke, terakhir Om Hendrik. Menurut Om Hendrik, mungkin udah ada gambaran. Definisi, menurut Om Hendrik itu definisi bonsai itu apa? Karena ada yang bilang nih, kalau kemarin kata Om GG kemarin bilang bonsai itu nggak ada habisnya. Kadang udah finish aja, kita bosan nih, kita rubah posisinya, gayanya. Terus ada yang bilang bonsai itu cerminan dari anatomi kehidupan, karena step by stepnya relate sama kehidupan manusia. Nah, menurut Om Hendrik, definisi bonsai itu apa? Kalau menurut saya ya keindahan. Keindahan. Iya, bonsai itu keindahan. Terus apa sih, curahan hati? Ya, kesenangan hati. Kesenangan hati. Gitu. Ya, ini terlepas dari ID ya, jadi hobi. Saya cinta kok semua ID gitu loh. Cuman ya saya lebih ingin mengembangkan, saya orang Indonesia gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Betul. Jadi apa yang bisa diangkat nih dari Indonesia, nih? Betul. Coba kalian cari. Menurut kalian satu ID yang mewakili Indonesia, yang bisa mewakili ya, dan fight di perbonsaian dunia itu apa? Silakan kalian komen. Sama satu ID yang di luar nggak ada gitu, cuman di Indonesia adanya. Di Indonesia doang ada. Kan cuman Santigi. Gitu. Silakan kalian searching, browsing, komentar. Kalau yang lain kan ada di luar negeri. Masih bisa diadaptasi cuaca, iklim, pertumbuhan. Wow, luar biasa. Ini keren sih. Ini berat banget ini. Ini kalau bos-bos pada nonton dan hatinya tergerak, dompetnya tergerak, buruan buat wadah untuk Santigi. Oke, Om Hendrik, mungkin cukup ya. Sekian. Terima kasih Om Hendrik. Sama. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mantengin sampai detik ini. Ini saya masukin ke playlist Rumpi bareng penghobi bonsai. Beda sama Dutrap ya. Kalau Dutrap itu dunia trainer bonsai. Nah, mungkin dari yang kita bicarain tadi sedikit banyak bermanfaat, atau lebih sedikit lagi menghibur, sedikit lagi mungkin mengisi waktu atau menemani waktu-waktu gabut kalian. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, dan Om Hendrik juga mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, tindakan, atau mungkin tidak bermaksud menyudutkan atau memojokkan satu pihak atau pihak manapun ya. Oke, sekian part kali ini, sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.